datang di kuliah pertama Sistem Pengukuran dan Akuisisi Data ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat 2 di Teknik Mekatronika Universitas Katolik Parahyangan di mana tempat saya ngajar ya. Oke. Di kuliah yang pertama ini kita akan belajar tentang pendahuluan dulu ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting karena segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan pengukuran ya. Jadi kalau kita bikin sebuah sistem mekatronika atau engineering secara umum, pasti akan ada aspek pengukurannya ya. Dan di sini kita akan belajar apa sih sistem pengukuran, kemudian elemennya apa aja, sampai nantinya kita akan pelajari satu-satu setiap elemen ini ya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Ya, oke. Jadi konten di kuliah pertama ini, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu sistem pengukuran ya. Jadi motivasinya kenapa mesti kita pelajari nih sistem pengukuran. Kemudian pengukuran itu apa ya, tujuan dan gimana sih kita ngukur pengukuran yang baik dan pengukuran yang buruk tuh kayak apa ya. Pasti ada ukurannya ya, secara kuantitatif gitu. Kemudian kita akan pelajari definisi dari akuisisi data ya. Kemudian kita pelajari juga sistem pengukuran ya, definisi dan juga performanya gitu. Kemudian yang kelima kita akan pelajari elemen sistem pengukuran. Nah, elemen ini yang akan kita pelajari di kuliah-kuliah yang akan datang ya. Kemudian nanti juga akan saya berikan beberapa contoh dari sistem ya. Kemudian yang keenam kita akan pelajari sedikit tentang diagram blok ya, jadi simbolnya gitu, supaya pada saat nanti kita diskusikan sebuah sistem yang besar ya, kita bisa mengerti karena sistem-sistem ini dijelaskan melalui diagram blok gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan pengukuran ya. Jadi pengukuran itu merupakan sebuah aktivitas esensial ya dari sebuah sistem engineering ya. Dan pengukuran ini merupakan satu aspek yang cukup penting, baik itu hanya sekedar sistem yang mengukur saja ya, seperti sensor misalkan, atau sampai nanti sebuah sistem yang cukup kompleks seperti sistem kontrol ya. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah memberikan prinsip fundamental tentang sistem pengukuran dan akuisisi data ya. Jadi setiap prinsipnya kita akan pelajari gimana ngitung error, kemudian nanti setiap elemen juga kita akan pelajari, kemudian kita nanti akan pelajari beberapa sistem pengukuran dan akuisisi data yang mungkin kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai nanti harapannya mata kuliah ini juga dapat membantu teman-teman semua ketika nanti membuat sebuah sistem, baik itu sistem kontrol yang pasti akan ada pengukuran dan juga sistem pengukuran yang sederhana ya, seperti itu. Oke, nah sementara definisi dari akuisisi data itu adalah pengumpulan informasi ya. Jadi akuisisi data itu seperti ketika bahasa akuisisi itu kan pada saat kita mengakuisisi sesuatu ya, kita mengumpulkan sesuatu gitu kan, kita ngambilin baik itu hasil pengukuran dari berbagai jenis sensor nanti misalnya ya. Nah, akuisisi data itu adalah proses mengumpulkan informasi dari banyak elemen pengukuran ke komputer ya. Jadi bukan hanya satu elemen aja. Tadi seperti saya bilang bahwa pasti akuisisi data ini melibatkan beberapa jenis sensor ya. Contohnya simpel aja, misalkan kalau kita bikin weather station, yang kita ambil datanya adalah data suhu, data kelembaban ya, kemudian mungkin curah hujan ya. Nah, tiga sistem pengukuran ini digabungkan ya, kemudian cirinya dari akuisisi data adalah masuk ke komputer ya. Oleh karena itu melibatkan berbagai macam hardware dan software ya. Dan hardware dan software ini nanti kita akan pelajari, dan rasanya ini merupakan sebuah kompetensi yang penting ketika teman-teman membuat sebuah sistem yang cukup besar ya, karena melibatkan proses pengukuran dan akuisisi data. Sistem pengukuran itu apa ya? Nah, di sini kita akan pelajari apa itu proses, apa itu sistem, apa itu atau siapa itu pengamat. Jadi kita akan pelajari tentang beberapa terminologi di sepanjang kuliah ini ya. Jadi sistem pengukuran itu hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan proses ya. Jadi ada sebuah proses yang ingin kita ambil informasinya. Di sini saya kasih contoh, ada satu danau, ada gunungnya ya. Kita mau ngambil informasi nih dari proses alam ini. Misalkan kita mau ambil informasi suhunya, kita mau ambil tingkat pencemaran di danaunya ya. Jadi proses ini menghasilkan informasi. Nah, apakah kita tertarik pada semua informasi? Ya enggak ya. Misalkan kalau saya harus cek suhu badan untuk masuk ke sebuah tempat ya, badan saya ini punya banyak informasi, mulai dari tekanan darah, tingkat gula ya, sampai detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan juga temperatur. Tapi kalau saya hanya butuh temperaturnya ya, untuk sebagai syarat saya untuk masuk ke sebuah tempat, maka temperatur itu yang akhirnya menjadi informasi yang harus diambil gitu ya. Nah, proses ini ya, sistem yang menghasilkan informasi ini kemudian
dijadikan input oleh sistem pengukuran. Ya, yang saya kasih nama sistem aja, ya. Jadi ini merupakan input, ya. Dan input ini mengandung nilai sebenarnya. Ya, jadi nilai sebenarnya adalah ya nilai sebenarnya ya. Jadi misalkan kalau saya punya nilai sebenarnya dari suhu tubuh, let's say misalkan 36,5 atau 36,7, ya you name it lah ya, berapapun ya. Nah, itu adalah nilai sebenarnya. Itu yang masuk ya. Jadi kalau saya pakai termometer termogan ya. Nah, kebetulan saya ada nih ya. Jadi ini adalah sebuah sistem saya prosesnya ya. Kemudian orang yang ngecekin suhu badan saya itu adalah seorang pengamat. Jadi yang masuk ke sistem pengukuran dan akuisisi data itu adalah sebuah nilai sebenarnya ya. Nah, sistem ini kemudian mengeluarkan output ya. Jadi ini output dan itu adalah nilai terukur. Ya. Jadi kalau dicek dengan sistem pengukuran dan akuisisi data sesimpel ini, kemudian begitu bip gitu ya, dicek, nah itu menjadi sebuah nilai terukur. Nilai terukur itu adalah yang ada di display dari termogan ini. Nah, kalau kita udah tahu dari bagan ini ya, maka pertanyaannya adalah gimana saya mengukur performa dari sistem pengukuran dan akuisisi data ya, gimana caranya? Sebetulnya sederhana juga ya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghitung yang namanya error. Ya, error itu adalah nilai terukur ya dikurangi nilai sebenarnya. Nah, biasanya diberikan tanda mutlak ya supaya nilai yang negatif pun akan jadi positif ya. Itu. Jadi nilai terukur kurangi nilai sebenarnya ya. Maka sebuah sistem pengukuran dan akuisisi data itu akan semakin baik, semakin bagus, biasanya akan semakin mahal kalau nilai terukur dan nilai sebenarnya itu punya perbedaan yang sangat kecil. Ya, jadi kalau misalkan ya saya punya suhu let's say 37,0 derajat Celcius ya. Kemudian yang terukur itu adalah 37,1 derajat Celcius. Maka perbedaannya adalah 0,1 ya. Lain ceritanya kalau ada satu lagi alat termometer ternyata pas diukur 37,5 atau bahkan 38 atau bahkan 39, saya bisa dianggap demam ya, cuma gara-gara sensor yang atau sebuah sistem pengukuran dan akuisisi data yang tidak terlalu baik ya. Jadi itu yang menjadi ukuran performanya. Jadi pada saat kita bikin sebuah sistem pengukuran ya, performanya adalah seberapa dekat nilai yang terukur dengan nilai sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita tahu nilai sebenarnya ya, karena ada banyak ketidakpastian di sini ya. Nah, nilai sebenarnya ini bisa diukur dengan alat yang standar ya, alat yang betul-betul standar ya. Dan ini yang menjadi profesi dari metrologi ya. Jadi itu adalah sebuah keilmuan yang memang ilmu ukur ya, dan biasanya itu yang menjadi standarisasi. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita ke stasiun bahan bakar ya, itu kan biasanya kalau kita sambil nungguin diisiin bahan bakar tuh kan kita ngelihat bahwa alat ini telah dikalibrasi pada tanggal sekian ya. Jadi kalibrasinya mesti berkala supaya apa yang diukur dengan nilai sebenarnya itu punya perbedaan yang sangat kecil ya. Kalau enggak ada dampak ekonomi di situ ya. Jadi kalau kita bisa membuat sebuah sistem pengukuran yang memang sangat mendekati nilai sebenarnya, ada kemungkinan itu adalah sebuah sistem pengukuran dan akuisisi data yang memang mumpuni dan juga biasanya berharga mahal ya. Nah, jadi tujuan sistem pengukuran sebetulnya sederhana ya, menghubungkan pengamat dengan proses ya. Kalau kita punya sistem pengukuran yang baik ya, setiap proses yang ingin kita ambil informasinya, kita yakin bahwa itu adalah informasi yang akurat, yang benar, dan kalau hari ini saya ukur, besok juga saya ukur dengan kondisi yang sama, saya mendapatkan nilai yang sama ya. Nah, itu akan kita pelajari nanti di kuliah selanjutnya. Bagaimana karakteristik ini dari sebuah sistem pengukuran itu sebetulnya ada banyak ya. Dan salah satunya adalah seberapa dekat nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya ya. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita beli alat ukur kita harus tahu nih ya, seberapa dekat dia dengan nilai sebenarnya ya. Dan itu yang membuat harga alat ukur yang satu dengan yang lain itu bisa mahal ya. Selain bentuk casing dan juga teknologi di dalamnya, tapi intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengukuran dan akuisisi data selalu diukur dengan performa ini ya. Nah, ini performanya ya. Jadi seberapa dekat nilai terukur dengan nilai sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada anak kecil yang pakai
termometer badan yang kontak ya, sensor yang kontak. Nah, sementara yang di sini itu menggunakan termogan yang tidak kontak ya, dan hanya bisa mengukur permukaan aja ya. Sementara untuk yang termometer badan yang dikontakkan dengan badan kita ya, itu memiliki satu keyakinan yang lebih besar kalau menurut saya, karena dia mengukur waktunya cukup lama, kemudian dikontakkan dengan badan ya. Nah, itu yang membuat performa sistem pengukuran yang satu dengan yang lain berbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang di atas ini banyak digunakan ketika screening masuk ya, apalagi sekarang lagi masa COVID ini kan banyak orang pakai termogan ya. Kenapa? Karena praktis dan juga cepat ya. Bayangkan kalau orang lagi ngantri masuk ke mall, kemudian semuanya pakai termometer badan seperti ini yang harus dimasukin ke dalam kotaknya untuk dikalibrasi ulang gitu kan. Kemudian dikasih, kemudian ya ini bekas orang juga kita mesti bersihin, buang waktu lama banget. Ya, jadi lebih praktis pakai termogan. Ya, jadi ada kemungkinan sistem pengukuran yang satu itu kalah performanya dibandingkan yang lain, tapi karena kepraktisan akhirnya dipakai juga. Ya, oleh karena itu penting pada saat kita ingin membuat sebuah sistem pengukuran harus tahu fungsinya apa, kemudian performansi apa yang diharapkan. Ya, jadi consideration itu yang harus ada pada seorang engineer. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas elemen dari sistem pengukuran ya. Oke, sekarang kita akan bahas elemen sistem pengukuran ya. Jadi elemennya tuh ada 4. Tapi bukan berarti ada 4 alat ya, bisa saja satu elemen terdiri dari beberapa alat atau device ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu adalah penginderaan atau yang lebih dikenal sebagai sensor ya. Bahasa yang mungkin jauh lebih familiar gitu. Nah, dia bertugas untuk melakukan kontak dengan proses ya. Nah, kontak saya kasih tanda kutip ya, karena kontaknya bisa kontak yang langsung atau kontak yang tidak langsung. Contohnya kayak termometer badan itu langsung, kalau termometer yang menggunakan gelombang elektromagnetik membaca sinyal inframerah, spektrum inframerah ya, dan outputnya itu bergantung pada variabel yang diukur ya. Outputnya bisa berupa perubahan nilai resistansi, perubahan arus, atau perubahan tegangan atau perubahan frekuensi ya, dan banyak lainnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari sensor itu akan masuk ke yang namanya signal conditioning atau pengkondisian sinyal ya. Nah, di sini tugas dari elemen ini adalah melakukan konversi dari elemen penginderaan atau sensor ke bentuk yang lebih sesuai untuk diproses ya. Biasanya bentuk yang lebih sesuai untuk diproses itu adalah dalam satuan atau kuantitas tegangan atau volt ya. Bisa juga arus ya, dalam ampere ya. Jadi contohnya kalau misalkan strain gauge itu kan dari bending ya, atau dari sebuah beban yang membuat dia melengkung, itu mengubah resistansi dari strain gauge-nya. Tapi resistansi itu harus kita ubah dalam bentuk tegangan ya, dengan menggunakan rangkaian sederhana seperti Wheatstone bridge misalnya, atau dengan pembagi tegangan yang jauh lebih sederhana gitu ya. Jadi itu adalah pengkondisian sinyal ya. Nah, selain mengubah kuantitas, pengkondisian sinyal juga termasuk memperkuat sinyal yang berasal dari sensor ya. Jadi biasa digunakan amplifier, bisa berupa op-amp atau instrumentation amplifier ya, yang penguatannya itu disesuaikan ya. Jadi misalkan keluaran dari sensornya itu kecil banget dalam skala milivolt, dibutuhkan volt ya, maka yang diperlukan adalah penguatan sampai mendapatkan skala yang diinginkan ya. Kemudian dari pengkondisian sinyal itu masuk ke pemrosesan sinyal ya, atau sinyal processing ya. Nah, di sini itu ada yang disebut dengan ADC. ADC ini bertugas untuk mengubah data analog menjadi data digital yang tadinya continuous menjadi discrete ya. Jadi pemrosesan sinyal ini mengambil output dari elemen pengkondisian sinyal yang tadi udah dikuatkan, diubah dalam bentuk tegangan ya, untuk ditampilkan dalam bentuk data digital ya. Jadi melibatkan ADC ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mempresentasikan data. Jadi datanya ini akan jadi sia-sia karena pengamat itu kan melihat hasil dari pengukuran tersebut ya. Nah, presentasi datanya bisa banyak hal. Bisa dalam berupa 7 segmen misalkan ya. Bisa dalam berupa grafik. Bisa juga dalam berupa gauge ya, atau skala yang menggunakan needle, jarum ya, dengan skala yang memang dikalibrasi supaya mendapatkan hasil yang betul-betul terukur gitu ya. Nah, presentasi data, saya bacain, menyajikan data dari data terukur, dari nilai terukur ke bentuk yang mudah dibaca oleh pengamat ya. Nah, presentasi data ini penting ya. Jadi jangan sampai semua prosesnya udah bagus tapi dipresentasikan dengan salah.
Contohnya ya yang tadinya perlu 2 angka di belakang koma, ternyata hanya dipresentasikan 1 angka belakang koma. Jadi sayang banget ya. Oleh karena itu nanti ada satu bab khusus, ada satu kuliah khusus yang membahas tentang presentasi data ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa contoh ya sistem pengukuran ya. Dan saya bahas yang pertama ya. Dan saya bahas satu aja ya. Ini adalah sistem dari termokapel ya, di mana mengukur sebuah temperatur dari sebuah benda atau sebuah sistem ya, dan itu disebut sebagai true temperatur ya. Kita mengukur dari sebuah proses dan proses itu punya informasi yaitu berupa temperatur ya. Kemudian dia diukur oleh termokapel ya. Nah, termokapel ini alat yang cukup sederhana sebetulnya, hanya terdiri dari 2 batang, yaitu batang yang disebut sebagai hot dan cold ya. Sehingga kalau merasakan atau men-sense sebuah temperatur akan diperoleh delta V di sini ya. Jadi di antara 2 metal tersebut, 2 material tersebut akan timbul perbedaan tegangan ya. Nah, sayangnya perbedaan tegangan ini dalam skala milivolt ya. Jadi harus di conditioning ya. Sama seperti yang tadi saya udah bahas ya, bahwa diperlukan amplifier untuk mengubah yang milivolt ke volt ya. Katakanlah begitu keluar milivolt ya, misalkan 0,005 volt ya, dan saya harus ubah menjadi 5 volt, maka saya butuh penguatan sampai 1000 kali ya. Dan untuk termokapel itu butuh yang namanya auto reference junction compensation ya. Jadi untuk referensi dari salah satu batang pada termokapel ya. Nah, kemudian diproses menjadi data digital oleh ADC yang kemudian diakuisisi atau diambil oleh komputer ya. Terakhir data presentasinya bisa berupa 7 segmen ya, bisa berupa grafik kalau dia misalkan temperatur terhadap waktu ya, bisa juga dalam bentuk gauge ya, dalam bentuk needle dan juga skala ya, dan diperoleh measured temperatur ya. Dan sekali lagi, bagaimana kita menjudge bahwa sistem ini baik, itu adalah perbedaan antara measured temperatur dengan true temperatur ya. Apakah dekat atau apakah jauh? Kalaupun jauh, apakah memang bisa acceptable gitu ya, apakah memang bisa diterima oleh, tergantung aplikasinya apa ya. Kemudian contoh yang kedua, saya akan bahas ini adalah menggunakan cantilever ya. Cantilever yang membuat, jadi cantilever itu adalah yang bisa bending ya. Jadi saya taruh benda di ujung, kemudian dia akan melengkung. Kemudian sensornya adalah strain gauge yang saya sempat tadi sebutkan ya. Di mana strain gauge ini mengeluarkan sinyal atau mengeluarkan karakterisasi dalam bentuk resistansi hambatan ya. Dan itu harus masuk ke deflection bridge ya, Wheatstone bridge misalkan ya, sehingga outputnya berupa tegangan ya. Nah, output berupa tegangan masih dalam skala milivolt, harus dikuatkan kembali oleh amplifier sehingga satuannya menjadi volt, kemudian masuk dalam pemrosesan sinyal ADC, komputer, kemudian yang terakhir digital display. Nah, ini adalah proses yang ada di timbangan digital. Nah, ini bagian yang terakhir dari kuliah yang pertama ini ya. Ini adalah diagram blok, dan diagram blok ini digunakan pada saat kita ingin menjelaskan sebuah sistem ya. Yang pertama itu adalah diagram blok yang addition atau plus ya. Jadi di sini ada X, panahnya masuk ya. Kemudian panahnya Y masuk, lalu ada tanda plus menjadi Z. Ya, maka kita dapatkan Z sama dengan X plus Y ya. Pengurangan ya. X-nya masuk sebagai positif, kemudian Y-nya masuk as a negatif ya. Maka Z-nya adalah X minus Y. Karena X-nya masuk sebagai positif, Y-nya masuk sebagai negatif ya. Kemudian ada scalar multiplication, jadi perkalian skalar ya. X masuk ke dalam kotak K menjadi Y, maka Y adalah K dikali X ya. Kemudian ada variabel untuk perkalian, variabel multiplication ya. Jadi X dikali dengan Y menjadi Z ya. Jadi simbol-simbol ini yang bisa kita gunakan dalam mendesain sistem ya. Kemudian yang agak sedikit kompleks, itu adalah untuk fungsi integrasi dan diferensiasi ya. Untuk fungsi itu X kemudian masuk dalam sebuah fungsi menjadi Y, maka Y adalah
fx ya. Untuk integrasi masuk dalam sebuah tanda integral ya, x integral ya, kemudian keluar y diintegralkan terhadap waktu ya, dan diferensial pun sama ya, didiferensiasi terhadap waktu ya. Oke, jadi itu untuk kuliah yang pertama ini cukup singkat, tapi intinya kita belajar tentang sistem pengukuran dan akuisisi data secara umum. Kita belajar elemennya apa aja, kita belajar tujuannya apa, dan kenapa menjadi sebuah keilmuan atau sebuah kompetensi yang sangat esensial ya dalam bidang sains maupun teknik ya. Kita juga tahu bahwa performanya diukur berdasarkan perbedaan antara nilai terukur dengan nilai yang sebenarnya ya. Jadi semakin baik kita bisa mendesain sebuah sistem pengukuran, semakin bisa menjawab fungsi, kemudian performanya bisa dipertanggungjawabkan, maka kita menjadi engineer yang baik ya. Oke, itu sekian untuk kuliah yang pertama.